masuk itu, berapa hari masuk itu yang dibayar berapa persennya gitu ya. Oke. Rama juga gitu kan? Iya, kalau di Taiwan, kalau untuk di perusahaanku sama, kita untuk tanggal gajian itu semuanya foreigner, yang lokal itu akhir bulan, per tanggal 30 atau tanggal 30 ya, tanggal 30. Terus ya untuk gaji, untuk masalah pas awal bulan ya dihitungnya dari tanggal 12 sampai akhir bulan itu. Oke, berarti sekali itu kan gajian, maksudnya nggak kayak anak cowok gitu kan? Oke. Wah, ini pertanyaan berikutnya nih aku agak ini nih, agak kepo nih. Nah, ini kalian dapat salary-nya tuh kepala 4 atau udah tembus dari kepala 4 mau kepala 5 nih? Kanan dulu deh. Itu agak nih, tapi itu boleh untuk ini loh, untuk men-trigger teman-teman cie. 4 take home pay-nya. apa Mbak? Kepala 4 tah? Ya segitu cukup lah, pokoknya cukup untuk hidup. Kepala 4 kan atau udah tembus gitu? Kan tergantung perusahaan ya. Oke, kalau 3 nggak mungkin kan ya? Nggak, berarti 4 ya? 4 ke atas. Rahma? 4 ke atas ya? Tuh, Man. Di Taiwan sebenarnya ada range listnya kok, untuk gaji-gaji berapa kayak gitu. Ini kan Mulai hitungannya dari S2. kalau nggak salah yang dari S1 tuh malah mulai dari 25 ribuan sampai berapa kayak gitu. S1. Itu S1. Terus buat S2 dari range-nya berapa sampai berapa kayak gitu ada. Kalau S3 ya mungkin di atasnya ada, googling aja di website. Ini kan biar langsung ini ya, experience gitu kan. Biasanya kan yang di website juga Dan juga tergantung nego. Okay. Kadang ada di nego beberapa juga. kadang di beberapa di website itu dia malah ngasih ada yang 30, ada yang 25, tergantung kamu lihat pas apply, lihat posisinya. Kalau di 104 kadang dia suka langsung ngasih gajinya segini kayak gitu. Oke. Dan tergantung. Berarti ini range-nya mereka ini udah 4 ke atas, Mas. Tuh. Berarti kalau dikurskan ke Indonesia itu sekitar 20 juta ke atas. Tembus mungkin hampir 30 jutaan. Keren gak sih? Keren. Jadi itu. Terus nih berikutnya, kalian kan udah masuk nih. Masuk. Apa kira-kira yang langsung kalian kerjakan pas masuk? Apakah di training dulu? Kayak kalau di Indo kan ada training dulu tuh. Belum terlalu berat nih kerjaannya. Nah, itu gimana? Kalau saya ada 3 bulan probation. Nah, di sana belajar, dikasih tahu SOP perusahaan, ngapain aja, terus dikasih, karena waktu itu kerjaannya di site, terus ngeliat kondisi site itu, misalkan pas itu kesana, terus enaknya ya udah aku dikasih baju. Pokoknya masih ke internal ya, buat mempelajari perusahaan itulah sih kalau depanku. 3 bulan itu berarti ada kemungkinan untuk nggak jadi nih di hire. Ada yang kayak gitu. Misalnya supervisornya nggak suka atau ada gimana, ada kayak gitu, jadi dia gagal. Tapi 3 bulan itu gaji udah full kan ya? Iya. Oke. Don't worry, gajinya udah full. Alhamdulillah. Ya, cuman ada juga waktu itu katanya teman yang di Taiwan, tergantung perusahaan kayaknya ya. Walaupun dia di pas probation, ternyata ada yang digajinya dia setengah dari setengah offering mungkin pas yang di awal kayak gitu. Dan juga mungkin kan buat kalian yang mau kerja di Taiwan, tergantung kalian yang mengambil responsibility. Ada yang mungkin dia digaji di bawah, karena kadang ada juga yang buat S2 dia ngasih tinggi. Ada yang lebih tinggi, alhamdulillah. Ada yang lebih di bawah, ada yang lebih rendah di bawah kayak gitu. Tergantung sih. Dan kalau kalian mau cari pengalaman atau sama lah mungkin kayak di Indonesia, mungkin ya kadang untuk lulusan ada yang besar di gajinya, ada yang enggak, tergantung perusahaannya masing-masing yang kalian apply Gitu. Pokoknya ada limit batas ya. Kalau Upi gimana? 3 bulan pertama masih belajar. Jadi ngasih alat-alat gitu-gitu. Terus buat laporan kayak gimana, terus dikenalin sama banyak hal. Maksudnya kan tentang IC, jadi device kayak Kayak belajar lagi gitu ya. Gimana, gitu. Wah. Jadi Mans
kerja di Taiwan itu tidak sesulit dan tidak seriwah yang kalian pikirkan ya kan. Apa yang terjadi di Indo sebenarnya itu sama aja, kurang lebih juga sama di luar negeri juga kayak gitu kan. Jadi 3 bulan ada kemungkinan juga untuk tidak di hire kan ya. Iya, Oke. sama. Nah, ini berarti Upi udah masuk berapa bulan ini? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Doakan saja. Iya. Kalau Rahma udah lewat dari 3 bulan. udah ini ke 4 bulan. Berarti Rahma udah aman. Kalau Upi kita doakan Mas, kita doakan semoga after 3 bulan ini dia jadi anggota dari perusahaannya. Amin. Kalau Upi kerja di mana tadi Upi? Di Kaohsiung. Kaohsiung. Upi jauh ya, kalau Upi dari Thailand nggak jauh-jauh juga sih, cuma 1 jam. Kalau Rahma kerjanya di mana Mak? Tainan. Bangun MRT Tainan. Ya Mak. Iya. Railway ya itu. Railway Tainan. Tainan. Oke. Kalau Upi di perusahaan elektronik atau apa tuh? Tentang IC semiconductor. Oke, semikonduktor. So gitu Mas. Nah, sarannya kalian kalau mau dapetin kerja itu gimana? Tetap semangat ya. Kalau nilainya harus ada di ini nggak apa dipertahankan di rating 8 misalnya, skor 8 untuk ini, jadi biar aman atau gimana? Masalahnya orang Taiwan ini aku juga nggak tahu dia menilainya dari apa. Oke. Mbak, Kalau transkripnya Kalau kalian? aku pikir ya, pas interview mereka tuh kayak lebih mata kuliah yang kita ambil terus dapat nilai ini karena memang pas relate dengan pekerjaan yang saya apply civil engineer, karena itu proyeknya tentang sama dengan mata kuliah ya. Saya pernah ngambil tentang mata kuliah ini kayak gitu. Oh kayak gitu, itu juga ngaruh sih. Terus sama mau belajar udah ya mau belajar kayak gitu sih. orangnya kebanyakan gitu, kamu mau belajar nggak yang baru? Oh ya saya mau gitu. Oke. Berarti sebenarnya adalah fokusnya kalian lihatkan semangat kalian willing to study new, something new ya, something new, bukan willing to study yang udah kita pelajari terus kita continue, enggak. Willing to study new, something new. Oke. Itu untuk kalau cari kerja sebelumnya. Nah, kalau pas kalian bekerja ini apa kira-kira yang harus diperhatikan buat teman-teman gitu loh? Attitude. Oke. Jangan menyinggung senior. Oke, jangan menyinggung senior. Kalau Itu mau agak susah. Oke. kalau mau diskusi itu kalau di tempat kan emang terbuka gitu kan, jalan diskusinya terbuka, jadi Oke. kita harus mendengarkan dulu. Kalau aku terbiasa untuk mendengarkan meskipun kita punya alasan, mendengarkan kayak oh kamu kok kayak gini sih, gini harusnya seperti ini gitu. Terus aku bilang, oh soalnya saya lihat report yang sebelumnya seperti ini, padahal itu atas nama beliau gitu loh. Oke. Jadi kan aku tidak merasa salah. Oh iya waktu itu ternyata dia menjelaskan sesuatu yang lain. Jadi caranya harus yang tepat Oke. gitu. Jangan frontal. Barbar, jangan barbar. Jangan Iya, jangan frontal, jangan barbar. Ya saya ya sama gitu juga sopan, kesopanan itu juga. Kalau misalnya orang Thailand juga ya, mungkin semua orang tuh mau dihormati ya. Kalau misalnya ketemu senior ya senyum, paling enggak kalau pas-pasan senyum kayak gitu. Terus ya nurut sih, kalau misalnya di ini dibilang pasti kasih tahu kayak gitu. Belajar kalau nggak ngerti nanya. Oke. Intinya sama aja ya. Apa namanya, suasana kerja dimanapun. Aku pun part time juga kayak gitu. Ya kita toleransi ya, saling berbeda negara, jadi ya culture itu harus habit itu harus diperhatikan. Oke. Nah sekarang iya yang muslim, nah itu dia, kayaknya aku ada yang lupa kan. Kalian di kerja yang mayoritasnya non muslim. Iya. Kerja di mayoritas non muslim. Iya, kerja di mayoritas non muslim kan. Iya. Aku salah ya, punten ya kalau aku salah tadi, belibet. Itu gimana? Apa nanti tiba-tiba kamu susah nih ininya, jadi balik dulu ke kosan untuk sholat, atau nanti dikasih tempat untuk sholat, itu gimana kalau? Nah, kan sebenarnya udah pernah wawancara sama perusahaannya sebelumnya kan? Tapi posisinya beda gitu.
Iya. Kalau yang perusahaan yang lain, yang sebelumnya itu, kalau waktu aku bilang, oh saya muslim, saya harus sholat, gitu. Terus ditanyain, gimana cara kamu supaya ngehindarin jamming, pokoknya kalau di industri tidak ada lapping gitu loh mbak, tidak ada lapping dalam produksi IC atau apa sembarangan gitu. Terus kalau ini gini, gimana responsibel kamu? Oh, terus aku mikir, oh ini kelihatannya nggak cocok sama aku gitu. Nah tapi kalau yang di perusahaan ini, karena emang kerjanya di lab, terus kayak pengalaman sebelumnya gitu, terus mereka langsung bilang, oh kamu nggak apa-apa kalau mau sholat gitu, pokoknya working hour kita segini gitu, kamu butuh tempat gak gitu. Ini langsung ditawarin sama merekanya, dibuatin tempat gitu buat sholat. Terus untuk makanannya juga aku bilang vegetarian dan mereka memang nyiapin. Jadi untuk makan siang di provide sama kantor dan kamu dikasih yang vegan. Iya, Vegetarian. memang ada pilihan vegetarian. Oke. Kalau Rahma? Kalau pas di interview itu nanya, bukan muslim. Kebetulan saya sendiri pas yang di sana itu foreignernya, dan dia bilang, iya kamu di tempat sholat harus tempat itu. Iya. Terus jadi kalau saya sholat dikasih ini di tempat ruang meeting kayak gitu. Saya udah tahu. Jadi jam segini saya harus sholat kayak gitu. Terus juga waktu itu karena orang Taiwan itu kadang di kamar mandi toiletnya itu kadang nggak ada buat keran cuci air. Alhamdulillah pas waktu itu setelah mungkin seminggu lah ya, buat cuci tempat kaki udah akhirnya alhamdulillah disiapin. Ngomong sih. Intinya ngomong kita butuh apa. Ketika kita butuh apa, bilang alasannya apa, nanti akan di-provide ya. Selagi itu positif ya, pasti akan di-provide ya. Makan juga dikasih, Mak? Uang makan ada masuk di ini apa di gaji kayak gitu. Cuman kalau kebanyakan yang ini kita beli sendiri sih. Cuman karena saya muslim kadang saya ini ya nggak mungkin juga kadang keluar terus. Kadang saya langsung 1 minggu mungkin terus saya masukin freezer terus nanti tinggal diambil. Alhamdulillah di kantor ada buat ngangetin makanan kayak gitu, ada Weibo, microwave-nya, ada kulkas. Kalau pas lagi makan bareng kayak gitu, kamu di provide yang vegetarian atau? Oh iya, dia nanya, kamu nggak bisa pernah waktu kita makan bareng kayak gitu di sana all you can eat sih. Alhamdulillah jadi bisa pas juga kita keluar makan. Ya dia nanya nggak bisa makan ini, jadi pas pesannya yang vegetarian. Terus kadang 2 bulan sekali kita perusahaan itu kadang suka beli makanan jajan, kadang mereka suka beli mie-nya itu ya sebelumnya itu mereka pasti belinya itu yang mengandung B2 ya karena waktu saya ngelihat kalau nggak saya pilih palingan lihatnya cuma seafood yang bisa saya makan. Nah karena saya nggak bisa makan, alhamdulillah akhirnya mereka ganti jadi nggak banyak lagi yang B2, mungkin 1 selanjutnya itu vegetarian. Intinya di provide juga sama kantor ya, Mbak ya. Mereka ngerti kok kalau di tempatku ya alhamdulillah. Oke. Nah ini karena hari juga udah mulai panas banget, pesan-pesan deh buat teman-teman, buat mans-mans semua kira-kira yang harus diperhatikan. Tetap semangat, terus Tetap pede ya itu harus loh. dan mau belajar Something new ya, belajar yang berdoa baru. juga Berdoa. minta restu sama orang tua. Nah itu kuncinya, minta restu sama orang tua, jadi jangan lupa ya. Oke Mak. Iya, berdoa. Berdoa. Terus Usaha terus serahkan hasilnya sama Allah ya. Iya. Jangan nggak boleh misalnya nggak dapat di Mengeluh Taiwan terus mengeluh gitu ya ya. mungkin rezekinya ada di tempat lain, mungkin di Indonesia. Tetap usaha sih gitu. Pokoknya tetap berusaha, confidence, berdoa, minta restu orang tua. Iya. Hasilnya serahkan sama Allah ya. Iya. Gitu Mans. Aduh keren banget pokoknya hari ini. Aku udah kurang lebih ada 30 menit dan nanti kita mungkin akan next. Jadi Mans ya, buat yang hari ini udah nonton, jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya karena nanti aku bakal nge-share informasi yang lebih informatif lagi ke kalian. Dan terima kasih sama narasumber hari ini yang udah berbagi yang keren-keren ya kan. Dan kita doakan Upi biar setelah 3 bulan akan menjadi karyawan tetap, amin. Aku minta maaf lahir batin kalau misalnya selama berkonten Ria tadi ada kata-kata yang
salah atau kurang berkenan dari yang dua narasumber juga. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.